Nah oke teman-teman, video berikut ini adalah video tip ya, tip biar gak ditembak harga saat servis AC ya. Kita bacain dulu, ini ada keluhan ya, ada apa curhatan teman kita customer di komentar ya. AC saya rusak, pas diperbaiki saya tanya berapa biayanya, dia bilang nanti tunggu dari pusat. Karena sibuk saya tinggal. Setelah selesai dia minta 500.000. Dijelaskan rusaknya bla 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 gitu. Karena udah dikerjakan mau nggak mau bayar segitu. Lebih enaknya kan sebelum diperbaiki dijelaskan rusaknya apa dan berapa biayanya. Jadi sama-sama terbuka sebelumnya. Ada tip nggak mas kalau ada kerusakan biar kita nggak ditembak harganya? Nah, ini jadi teman kita customer ini dia ada kerusakan AC-nya, lalu dia servis dan dia tanya harganya. Sebenarnya konsumen ini udah benar ya nanya di depan itu harga itu, tapi karena kalau di dunia teknisi itu emang ada trik untuk menghindari itu ya. Untuk menghindari memberikan info di depan itu ya. Jadi tujuannya ya kayak tadi, kalau kita kasih harga di belakang, kita kerjain duluan, ya konsumen kan mau nggak mau harus bayar karena udah beres, sudah selesai ya. Nah, untuk konsumen ini tipnya ya. Kalau AC kita rusak nih, misalkan AC kita ada keluhan ya, AC ada keluhan jebret nggak dingin. Nah, kita panggil teknisi setelah datang, teknisi analisa kan, tuh analisa kerusakan ya, tanya. Jangan sampai dia kerja duluan, jangan sampai kerja apa langsung perbaiki duluan. Tanya dulu, Mas AC saya kenapa ini? Jebret-jebret. Oh ini AC-nya freonnya kosong gitu kan. Nah, artinya langkah pertama si teknisi kan harus perbaiki ya. Nah, si tuan rumah tanya dulu. Oke, freon kosong, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Langkah apa yang akan diambil? Lalu berapa biayanya gitu ya kan? Misalkan tadi sih jelaskan bahwa ini langkahnya, kita cari dulu bocornya ya, cari dulu bocornya, perbaiki. Setelah perbaiki kita pastikan bahwa itu gak ada bocor lagi, kita vakum. Setelah vakum baru kita isi ulang freon gitu ya, si teknisi jelaskan. Nah teknisi harusnya jelaskan gitu ya. Nah langsung disitulah si konsumen langsung tanya, oke itu rangkaian pekerjaan, langkah-langkah prosedurnya ya, sekarang berapa biayanya? Tanya berapa biayanya mas. Jangan mau kalau dia bilang nanti tunggu dari pusat, itu bohong teman-teman, itu cuma trik ya, trik. Kalau gue dulu teknisi itu sama, kalau ada konsumen kayak gitu berapa nanti ya pak, ini soalnya belum total ketemu nih kerusakannya gitu, gua bikin kayak gitu ya. Jadi gue itu berusaha untuk ngulur-ngulur waktu ya, ngulur-ngulur waktu sampai si konsumen ini lupa nggak tanya lagi masalah harga, atau dia merasa nggak enak untuk nanya-nanya terus. Biasanya kan konsumen kalau nanya terus, kita hindari terus, dia juga, konsumen ini akan merasa nggak enak ya. Nah disitulah kesempatan gue untuk bekerja, jebret selesain semua, baru gue tembak harga di situ, jebret tagih-tagihannya baru gue masukin semua ya kan. Nah kalau kita udah, konsumen udah nanya duluan di depan langkah-langkahnya ini, nah nanti kan untuk menghindari satu tagih-tagihan aneh yang nyusul ya, terus nembak harga, kita nanya dulu harganya. Oke harganya itu berapa untuk perbaikan, misalkan 300.000, 400.000, 700.000. Kalau kita merasa terlalu gede tagihan itu, kita nego saat itu ya, nego saat itu, mas bisa nggak ini langkah ini. Nah kalau gue dulu kenapa gue menghindari nego harga di depan itu, karena ya itu menghindari apa, proses nego-nego ini teman-teman. Gue nggak mau ada proses nego-nego ini, lalu gue menghindari peluang nggak jadi ya, peluang nggak jadi. Kalau ada proses nego di depan itu, kita itu ada peluang nggak jadi dikerjakan ya. Jadi kalau teknisi kalau tuan rumahnya merasa waduh gede juga ya perbaikannya, sekian gitu ya, gimana mas kalau besok aja deh, gue nggak punya duit gitu. Nah ya kan, gue merasa rugi karena gue udah datang ke sana ya. Jadi paling gue dapetnya cuman bensin aja ya kan, bensin sama biaya pengecekan ya, paling ya 50.000 atau 100.000, anggap segitu ya, gue rugi ya. Jadi gue menghindari nego di depan itu gue hindari.
dengan alasan apapun, ya sebentar ya Pak, ini gue lagi cek dulu. Begitu dia nanya lagi, oke Mas, apa kerusakannya, terus biayanya kira-kira berapa itu. Sebentar ya Pak, ini lagi gue cek dulu. Pokoknya gue hindarin sebisa mungkin itu ada nego nanya-nanya harga di depan. Kalau gue dulu ya, ya itu tadi, kalau nanya di depan, nego di depan, peluang nggak jadi, atau peluang harga itu akan lebih murah karena ada proses nego ya. Kalau udah akhir dari tagihan itu, kalau udah beres semua, jebret beres, lalu tinggal masukin bon, bilnya itu kasih ke tuan rumah, ya itu proses nego nggak ada. Kecil, walau ada ya, tapi kecil kemungkinan karena kita udah, posisi gue sebagai teknisi ini udah ada kekuatan karena ya pekerjaan gue udah selesai. Gitu ya, kerjaan gue udah selesai gitu kan, dia lo harus bayar segitu gitu. Jadi gue rampok dulu konsumen itu, gue rampok jebret. Disitulah kalau apa, kalau gue masukin harga itu di belakang, konsumen yang nggak tahu terima beres saja. Dulu gue masukin tagihan aneh-aneh ya teman-teman, tagihan aneh. Nah itulah kenapa enaknya jadi teknisi teman-teman. Enaknya jadi teknisi AC itu kenapa, karena yang ngerjain ya gue sendiri, sebagai teknisi yang ngerjain gue sendiri, lalu yang bikin harga gue sendiri ya, gue juga. Jadi ya kerja juga semaunya gue, mau gue bikin awet atau mau gue bikin nggak awet, lalu mau gue bikin murah, mau gue bikin mahal, mau gue masukin harga berapa aja, ya bebas gue sendiri. Jadi tuan rumah itu emang, user itu, ownernya AC ini emang nggak berdaya ya, cuman dia terima beres aja. Itu enaknya, enak dan liciknya jadi teknisi AC. Jadi biasakan teman-teman, tipsnya biasakan tanyakan dulu sebelum teknisinya mengambil tindakan. Tanyakan dulu kerusakannya apa, langkah apa yang akan diambil, lalu harganya berapa ya. Kalau dirasa misalkan terlalu besar, ya silakan nego. Kalau misalkan cocok, ya udah silakan mau lanjut atau cancel ya. Kalau misalkan merasa nggak cocok, ya udahlah pending, cancel ya. Kalau bisa cari yang teknisi lain atau gimana ya, itu terserah. Yang penting biasakan tanya harga di depan sebelum teknisinya mengambil tindakan ya, tindakan perbaikan. Kalau teknisinya udah ngambil tindakan perbaikan, itu nanti ditembak harga. Peluang untuk ditembak harga itu ada teman-teman, karena posisi teknisi ini udah ada kekuatan karena pekerjaan itu udah selesai ya. Nah kalau belum selesai, belum dikerjakan, teknisi ini juga merasa satu kekuatan yang ada ya. Terus dia kalau misalkan ditolak itu akan rugi. Jadi kalau misalkan teman-teman nego di depan itu, misalkan masukin 700, teman-teman nego 300. Nah itu mau nggak mau, kalau gue teknisi ya mau nggak mau gue ambil, karena gue pulang pun rugi gue ya, guanya nggak dapat duit ya. Jadi ya udahlah gue ambil aja. Tapi kalau nggak ada gue di depan ya 700 itu harus jadi. Harus jadi teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, biar nggak ditembak harga. Jahat banget loh, jahat teman-teman. Nah makanya nanti di video ini pasti ada beberapa teknisi, kalau ada yang komentar ngegas, wah lu jangan gitu, nggak semua teknisi kayak gitu, gak semua laki-laki. Jelek banget. Pasti ada komen kayak gitu nanti teman-teman. Nah itu dapat dipastikan mereka itu pelaku yang merasa panik, yang merasa dia ruang geraknya semakin sempit ya karena adanya video-video kayak gini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang gue sampaikan. Terima kasih. Oh belum. Salam tipu-tipu.